Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anisha Damayanti, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan makalah dengan tema prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Nah, prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Yang kedua, prinsip relevansi. Kemudian yang ketiga, prinsip efektivitas. Yang keempat adalah prinsip efisiensi. Kemudian kelima, prinsip kontinuitas. Yang keenam, prinsip fleksibilitas. Dan ketujuh yaitu prinsip demokrasi. Yang pertama yaitu prinsip berorientasi pada tujuan. Prinsip berorientasi pada tujuan yaitu guru harus menentukan tujuan pengajaran sebelum menentukan bahan. Hal ini berarti bahwa guru dapat menentukan dengan tepat metode pengajaran atau metode mengajar, alat pengajaran, dan evaluasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya yaitu prinsip relevansi. Relevansi ini memiliki makna sesuai ataupun serasi. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus memperhatikan aspek internal dan juga eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum yang berisi tujuan, bahan, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal, komponen itu memiliki relevansi dengan tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam membuat kurikulum harus memperhatikan kebutuhan lingkungan masyarakat dan siswa di sekitarnya, sehingga nantinya akan bermanfaat bagi siswa untuk berkompetensi di dunia kerja yang akan datang. Yang ketiga yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Dalam aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajar bahan ajar atau program, maka itu menjadi bahan dalam mengembangkan kurikulum di masa depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan, workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar siswa, perlu dikembangkan kurikulum terkait dengan metodologi pembelajaran, sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat diadakan 1 bulan pada satu waktu dan memenuhi semua tujuan yang ditetapkan, itu bukan halangan, sehingga siswa dapat mengimplementasikan program pembelajaran lain karena upaya itu diperlukan agar pengembangan kurikulum dapat memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima yaitu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum baik vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas
antar jenjang pendidikan maupun antar jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan. Selanjutnya adalah prinsip fleksibilitas, yaitu prinsip kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan bisa memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran, sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh adalah prinsip demokrasi. Dalam demokrasi, kurikulum perlu memperhatikan nilai demokratis yang tujuannya adalah untuk menjadikan sekolah sebagai pusat kehidupan demokrasi yang melalui proses pembelajaran yang demokratis. Mungkin cukup itu dulu presentasi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.